Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Farmakologi 2, yaitu Ibu Apoteker Mira Febrian MSc, yang telah memberikan kelompok 5 kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi obat-obat anti-infeksi 2. Sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Salmauli Burisi Hombing dengan NIM 2301237 sebagai moderator, dan rekan saya Anissa Mutia Zahra dengan NIM 2301200, Aulia Frisya Bembira dengan NIM 2301204, Rizaki Febrian dengan NIM 2301211, Nabila Fikra Nurzati dengan NIM 2301221, Kaulan Sadida dengan NIM 2301231, Syakira Ulia dengan NIM 2301236, dan Vivi Amelia dengan NIM 2301242. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki materi tentang obat antiparasit. Apa sih obat antiparasit itu? Antiparasit adalah obat-obatan yang digunakan untuk membunuh penyakit yang disebabkan oleh parasit. Adapun infeksi parasit adalah pertumbuhan atau sarang organisme parasit terhadap organ tubuh manusia sehingga menyebabkan penyakit. Obat antiparasit terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan agen antiprotozoa. Obat ini digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan protozoa, yaitu parasit uniselulur, satu sel, yang hidup di tubuh manusia. Contohnya ada Plasmodium, penyebab malaria, Giardia, Entamoeba, Trypanosoma, dan Leishmania. Yang kedua, golongan agen antihelmik. Antihelmik obat yang digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh cacing parasit, seperti cacing gelang, cacing pita, dan cacing pipi. Contohnya ada Ascaris, yaitu cacing gelang, Taenia, cacing pita, dan Schistoma, cacing darah. Golongan ketiga ada Ectoparasitida. Obat ini untuk membasmi parasit yang hidup di luar tubuh, terutama di kulit atau rambut. Contohnya kutu rambut, tungau penyebab skabies, dan kutu kemaluan. Pada golongan agen antiprotozoa, obat malaria digunakan untuk membunuh parasit Plasmodium yang menyebabkan malaria. Obat anti-amoeba untuk mengobati infeksi oleh Amoeba histolica, penyebab amebiasis atau disentri amoeba. Obat anti-basiosis untuk infeksi Babesia yang ditularkan lewat gigitan kutu, mirip seperti malaria. Selanjutnya obat anti-giardiasis untuk infeksi Giardia lamblia, penyebab diare berbau dan berlemak. Terakhir, obat anti-trichomonas untuk infeksi Trichomonas vaginalis, parasit penyebab infeksi menular seksual. Selanjutnya masuk ke dalam mekanisme kerja obat. Yang pertama, obat anti-malaria. Contoh obatnya ada kloroquine dan mefloquine. Mekanismenya menghambat polimerisasi HAM menjadi hemozoin di dalam vakuola makanan Plasmodium. Selanjutnya, diakumulasi HAM yang toksik membunuh parasit. Antremisin menghasilkan radikal bebas yang menyerang protein dan membran parasit setelah aktivasi oleh HAM. Kemudian merusak struktur penting dalam parasit, terutama dalam fase eritrositik. Adapun indikasinya, pengobatan dalam mencegah malaria. Efek sampingnya seperti mual, muntah, sakit kepala, gangguan tidur. Adapun kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas. Selanjutnya, obat anti-amoeba. Contohnya ada metronidazole dan tinidazole. Sedangkan mekanisme kerjanya sendiri, setelah diaktifkan dalam lingkungan anaerob, menghasilkan radikal bebas nitro yang merusak DNA dan protein parasit. Selanjutnya menghentikan replikasi dan menyebabkan kematian sel. Indikasinya, amebiasis termasuk kolitis, amoeba, dan abses hati. Efek sampingnya gangguan GL pusing. Kontraindikasinya, hipersensitivitas, kehamilan, trimester pertama. Selanjutnya ada obat anti-basesiosis. Contoh obatnya ada atovaquone. Mekanisme kerjanya yaitu menghambat transfer elektron mitokondria. Selanjutnya dia gagal memproduksi energi. Contoh obat selanjutnya ada azitromisin dan clindamycin. Mekanisme kerjanya mengikat subunit 50S ribosom parasit, menghambat translasi protein. Selanjutnya ada kinin.
mengganggu detoksifikasi heme dalam parasit mirip dengan kloroquine. Indikasi dari obat ini basesiosis, terutama oleh Basesia mycoti. Efek sampingnya itu bisa demam, menggigil, mual, anemia, hemolitik pada pasien splenektomi. Kontraindikasinya clindamycin, yaitu riwayat colitis pseudomembran. Selanjutnya ada obat anti giardiasis. Contoh obatnya metronidazol, tinidazol, diaktifkan dalam sel anaerobik, membentuk radikal bebas, lalu merusak DNA giardia. Selanjutnya albendazol, mengikat beta-tubulin parasit, menghambat pembentukan mikrotubulus, mengganggu transport intraseluler dan penyerapan glukosa, lalu kematian parasit. Indikasinya giardiasis oleh Giardia lamblia, efek sampingnya mual, diare, nyeri perut, kontraindikasinya kehamilan terutama trimester 1 dan gangguan fungsi hati berat. Selanjutnya ada obat anti trichomonas. Contoh obatnya itu ada metronidazol, tinidazol. Setelah difosforilasi oleh ferredoxin dalam parasit, berubah menjadi bentuk aktif, membentuk senyawa reaktif yang merusak DNA dan protein, memicu kerusakan sel dan lisis Trichomonas vaginalis. Indikasinya trichomoniasis karena Trichomonas vaginalis. Efek sampingnya itu ada gangguan GI, nyeri kepala. Kontraindikasinya kehamilan trimester 1. Selanjutnya ada penggolongan obat dari agen helmetik. Ada beberapa bagian. Yang pertama, anticestoda adalah obat untuk membasmi infeksi cacing pita atau kestoda. Yang kedua, antitrematoda adalah obat untuk infeksi cacing pipih dari trematoda. Selanjutnya ada antinematoda, adalah obat untuk infeksi cacing gelang, yaitu nematoda. Selanjutnya, mekanisme kerja obat dari anticestoda ini, contoh obatnya ada praziquantel, albendazol. Pada praziquantel itu mekanisme kerjanya meningkatkan permeabilitas membran sel terhadap ion kalsium, menyebabkan kontraksi dan paralisis otot cacing, lalu cacingnya mati. Selanjutnya ada obat albendazol, menghambat polimerasi tubulin, mengganggu pembentukan mikrotubulus cacing, lalu cacing kehilangan kemampuan menyerap glukosa dan mati. Indikasinya infeksi Taenia saginata. Efek sampingnya itu nyeri perut, mual, muntah, pusing, kelelahan, hepatotoksisitas pada albendazol, terutama dengan pemakaiannya yang lama. Lalu kontraindikasinya kehamilan terutama trimester pertama untuk albendazol, gangguan fungsi hati berat. Untuk dosis praziquantel ini 5-10 mg per BB, dosis tunggal, bisa berbeda tergantung spesies cacingnya. Sedangkan albendazol ini 400 mg sekali atau 2 kali sehari selama 3-28 hari tergantung jenis infeksinya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya. Mekanisme kerja obat selanjutnya yaitu antitrematoda. Yang pertama ada praziquantel, sama seperti sebelumnya menyebabkan paralisis spastik cacing pipih sehingga mati dan tereliminasi. Kemudian ada oxamniquin untuk schistosoma mansoni, menginduksi paralisis dengan meningkatkan permeabilitas membran sel cacing terhadap ion. Indikasinya schistosomiasis, clonorchiasis, paragonimiasis. Efek sampingnya ada nyeri otot, pusing, mual, muntah, diare, demam, dan urtikaria. Kontraindikasinya ada alergi terhadap praziquantel, kejang tidak terkontrol, dan untuk anak kurang dari 4 tahun harus berhati-hati. Dosisnya untuk praziquantel 40-60 mg per kilogram berat badan dibagi 2-3 dosis dalam 1 hari tergantung spesies cacingnya. Mekanisme kerja obat selanjutnya ada antinematoda. Yang pertama, albendazol menghambat mikrotubulus, kemudian cacing tidak dapat menyerap glukosa sehingga mati.
Kemudian yang kedua, ivermectin yang mengikat kanal klorida yang bergantung pada glutamat yang menyebabkan paralisis cacing. Yang ketiga, pyrantel pamuat. Itu agonis nikotinik yang merangsang kontraksi otot berlebihan, kemudian paralisis dan pengeluaran cacing. Untuk indikasinya ada askariasis, trichuriasis, enterobiasis, strongyloidiasis, dan hookworm. Efek sampingnya ada nyeri perut, diare, pusing, sakit kepala, reaksi Herxheimer-like karena kematian cacing masif. Untuk kontraindikasinya ada kehamilan untuk albendazol, kemudian hipersensitivitas terhadap obat, dan gangguan hati berat. Untuk dosisnya, albendazol 400 mg sekali itu untuk dewasa, dan untuk anak-anak 200 mg. Kemudian ivermectin 150 sampai 200 mikrogram per kilogram berat badan per oral. Untuk pyrantel pamuat 10 mg per kilogram berat badan sekali. Selanjutnya penggolongan obat toparasitisida, yaitu antiskabies, obat untuk mengobati kudis atau skabies, yaitu infeksi kulit yang disebabkan oleh tungau Sarcoptes scabiei. Dan pedikulisida itu obat untuk mengatasi investasi kutu, baik kutu rambut, kutu badan, atau kutu kemaluan, yaitu Pediculus humanus dan Pterus pubis. Untuk mekanisme kerja obatnya, pada antiskabies ada permetrin, menyerang sistem saraf tungau dengan mengganggu kanal natrium yang menyebabkan paralisis lalu kematian tungau. Yang kedua, ivermectin mengikat kanal klorida di sistem saraf parasit, kemudian paralisis dan akhirnya kematian. Indikasinya ada infeksi kudis atau skabies. Efek sampingnya ada iritasi kulit, rasa terbakar ringan, gatal berlanjut, reaksi terhadap tungau mati. Untuk kontraindikasinya, kehamilan, hati-hati pada ivermectin oral dan lindane. Untuk dosisnya, pada permetrin 5% krim dewasa dan anak-anak lebih dari 2 bulan, oleskan tipis-tipis ke seluruh tubuh, dari leher hingga ke bawah, termasuk sela-sela jari, kuku, dan kemaluan. Biarkan selama 8-14 jam lalu dibilas. Ivermectin secara oral 200 mg per kilogram berat badan. Kemudian untuk pedikulisida, sama seperti antiskabies, mengganggu sistem saraf kutu sehingga menyebabkan kematian. Indikasinya ada pediculosis capitis atau kutu rambut, pediculosis pubis atau kutu kemaluan, pediculosis corporis atau kutu badan. Efek sampingnya ada rasa gatal, iritasi, kemerahan pada kulit kepala. Untuk kontraindikasinya, alergi terhadap bahan aktif. Anak-anak kurang dari 2 bulan. Dosisnya untuk permetrin 1% lotion, oleskan pada rambut basah, diamkan selama 10 menit lalu bilas. Lalu kemudian disisir menggunakan sisir kutu dan telurnya dengan sisir kutu. Untuk ivermectin oral sama seperti untuk skabies, 200 mikrogram per kilogram berat badan. Untuk malation 0,5% lotion, oleskan ke rambut kering dan kulit kepala, diamkan selama 8-12 jam lalu dicuci. Selanjutnya, mekanisme obat golongan antibakteri. Golongan antibakteri yang digunakan sebagai obat anti malaria bekerja dengan menghambat sintesis protein parasit Plasmodium di dalam organel khusus yang disebut dengan apikoplas. Apikoplas merupakan organel mirip plastida yang esensial bagi kelangsungan hidup parasit. Terlibat dalam sintesis asam lemak, isopropil, isopronit, dan heme. Antibiotik ini mengikat subunit ribosom 305 dan subunit 505. Mengganggu translasi protein di apikoplas sehingga menghambat pertumbuhan dan replikasi parasit. Efek kerjanya bersifat lambat sehingga sering dikombinasikan dengan obat bekerja cepat seperti quinin. Dalam konteks patofisiologi malaria, parasit berkembang biak di dalam sel darah merah dan menyebabkan lisis eritrosit serta pelepasan mediator inflamasi dengan menghambat sintesis protein parasit. Golongan antibakteri membantu menghentikan siklus hidup parasit, mengurangi beban parasit dalam darah, serta memperbaiki gejala dan mencegah komplikasi. Selanjutnya, golongan antibakteri indikasinya terapi kombinasi malaria atau
terutama plasmodium bersama obat kerja cepat. Profilaksis malaria untuk pelancong ke daerah endemis malaria resisten. Selanjutnya, kontraindikasi. Hipersensitivitas terhadap antibiotik yang terkait. Kontraindikasi pada anak kurang dari 8 tahun dan wanita hamil. Hati-hati pada pasien dengan gangguan fungsi hati atau riwayat colitis. Hati-hati pada pasien dengan gangguan jantung. Efek samping doxycycline yaitu mual, muntah, fotosensitivitas, esofagitis, perwarnaan gigi permanen pada anak. Dosis yang pertama terapi malariah 100 mg oral 2 kali sehari selama 7 hari, kombinasi dengan quinine. Profilaksi 100 mg per hari mulai 1-2 hari sebelum berpergian hingga 4 minggu setelah kembali. Tetrasiklin, efek sampingnya mual, muntah, fotosensitivitas, esofagitis. Dosis 250 mg 4 kali per hari selama 7 hari, kombinasi dengan quinine. Selanjutnya ada golongan antifolat. Mekanisme kerja obatnya, golongan antifolat bekerja dengan menghambat enzim penting dengan jalur sintesis asam folat parasit Plasmodium yang dihidrolat reduktase dan di hipiproterol sintase. Asam folat diperlukan oleh parasit untuk sintesis DNA, RNA, dan protein. Antifolat menghambat enzim DHFR dan DHPS pada plasmodium yang penting untuk sintesis asam folat, DNA, dan protein. Kombinasi obat seperti sulfadoxin, pirimetamin mengganggu pertumbuhan parasit, meredakan gejala malaria, dan mencegah komplikasi. Selanjutnya, golongan antifolat, indikasi pengobatan malaria Plasmodium falciparum, terutama sebagian-bagian dari terapi kombinasi. Yang kedua, profilaksi malaria, khususnya progunil, digunakan dalam kombinasi altofagum progunil. Yang ketiga, pencegah malaria selama kehamilan di daerah dengan resintesis rendah terhadap antifolat. Selanjutnya itu ada kontraindikasi hipersensitivitas terhadap sulfonamid atau komponen lain dalam obat, gangguan fungsi hati atau ginjal berat, anemia megaloblastis atau akibat densifisiensi folat, neonatus atau bayi prematur, terutama untuk kombinasi sulfonamid. Contoh obatnya yaitu primetamin, efek sampingnya mual, muntah, sakit kepala, reaksi alergi, ruang kulit, atau pruritus. Dosis yaitu terbagi menjadi 2, terapi malaria, dosis tunggal 1500 mg sulfadoxin sampai 75 mg primetamin oral sebagai bagian dari kombinasi ACT. Selanjutnya itu monoterapi 25-75 mg per hari tergantung pada berat badan dan kombinasi obat, atau dulu digunakan dalam kombinasi dengan sulfonamid. Yang kedua obatnya yaitu trimetopin, efek sampingnya mual, muntah, ruang. Dosisnya 160 mg tromotropin sampai 800 mg sulfanamethodosin 2 kali sehari selama 5-7 hari. Golongan artemisin, mekanisme kerja obat artemisin membunuh parasit Plasmodium dengan cepat, terutama pada fase darah. Mekanisme kerja melibatkan aktivitas oleh ion besi dan hemoglobin menghasilkan radikal bebas yang merusak protein dan membran parasit. Artemisin juga mengganggu metabolisme dan fungsi mitokondria parasit. Karena bekerja cepat dan efektif, artemisin menurunkan parasitemia dan gejala klinis. Untuk mencegah resintesis, artemisin selalu digunakan dalam kombinasi ACT. Golongan artemisin, indikasi pengobatan malaria akut Plasmodium falciparum dan PAVIPA, terutama malaria falciparum, berat atau komplikasi kata artesunat IF atau IM. Yang kedua itu malaria tidak berat, ACT oral seperti artemether, lumefantrine,
artusunan amodiakune, yaitu malaria resisten terhadap obat lain. Pengobatan lini pertama dibanyakan di negara sesuai rekomendasi FAO ACT. Kontraindikasi hipersensitivitas terhadap artemisin atau turunan. Kehamilan trimester pertama, penggunaan harus dipertimbangkan dengan resiko manfaat meskipun artesuna IF kini dianggap relatif aman. Hati-hati pada penggunaan fungsi hati ginjal berat, dosis dan relatif harus dimonitor. Golongan obat artemisin selanjutnya ada artesunat. Efek sampingnya nyeri kepala, pusing, mual, muntah, penurunan neutrofil dan hemoglobin sementara, dan peningkatan enzim hati ringan. Untuk dosisnya 2,4 mg per kilogram intravena pada jam 12 dan 24. Lalu tiap 24 jam sampai pasien dapat minum obat oral. Selanjutnya ada artemeter. Efek sampingnya pusing, sakit kepala, mual, muntah, reaksi lokal seperti nyeri di tempat suntikan, dan gangguan irama jantung. Untuk dosisnya 3,2 mg per kilogram intramuskular pada hari pertama, lalu 1,6 mg per kilogram per hari hingga bisa diberikan terapi oral. Selanjutnya, antituberkulosis. Penyakit tuberkulosis atau TBC merupakan salah satu jenis penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, khususnya TBC paru. Penyakit ini disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru, namun dapat juga menyerang organ lain. Dalam jaringan tubuh, kuman ini dapat dorman, tertidur lama selama beberapa tahun. Sumber penularan adalah penderita TBC dengan basil tahan asam, yang menyebabkan kuman ke udara dalam bentuk droplet atau percikan dahak pada waktu batuk atau bersin. Droplet yang mengandung kuman dapat bertahan di udara pada suhu kamar selama beberapa jam. Orang dapat terinfeksi kalau droplet tersebut terhirup ke dalam saluran pernapasan. Selanjutnya ada penggolongan obat. Yang pertama yaitu obat lini pertama TBC biasa atau biasa disebut dengan first line drugs. Digunakan untuk pengobatan tuberkulosis sensitif obat pada TBC biasa. Obat-obat ini efektif, lebih aman dan menjadi pilihan utama. Nama obat yang pertama yaitu isoniazid yang biasa disingkat dengan INH. Untuk bakterisidal sangat aktif pada kuman. Selanjutnya yang kedua yaitu obat rifampicin, biasa disingkat dengan RIF, untuk bakterisidal atau membunuh bakteri intra atau ekstrak sel. Selanjutnya ada streptomycin yang biasa disingkat dengan SM, untuk aminoglikosida, bakterisidal, dan suntikan. Selanjutnya yaitu obat lini kedua TBC resisten yang biasa disebut second line drugs. Digunakan untuk pengobatan TBC resisten obat yaitu MDR-TB, XDR-TB, atau bila obat lini pertama tidak bisa digunakan. Obat suntik aminoglikosida yaitu kanamycin, amikacin, capreomycin. Yang kedua ada fluoroquinolone yaitu levofloxacin, moxifloxacin, ofloxacin. Dan contoh obat lainnya yaitu ada ethionamida dan para-aminosalisilat. Selanjutnya itu ada obat baru atau kasus MDR, XDR-TB parah, yaitu ada bedaquiline, delamanid, linezolid. Indikasi obat antituberkulosis yaitu yang pertama ada TBC paru aktif, yaitu pengobatan standar untuk infeksi aktif Mycobacterium tuberculosis di paru. Yang kedua yaitu TBC ekster paru, yaitu TBC kelenjar, tulang, meningitis TB, TBC usus, dan lainnya. Selanjutnya ada TBC laten yaitu profilaksis yang biasanya dengan isoniazid pada orang dengan infeksi TB tanpa gejala klinis, terutama pada kontak erat penderita TBC aktif, pasien HIV dengan hasil tes tuberkulin positif, dan anak-anak di bawah 5 tahun kontak dengan TBC dewasa. Selanjutnya ada TBC resisten obat yaitu MDR atau XDR-TB. Penggunaan OAT lini kedua atau obat baru yaitu bedaquiline, delamanid, dan linezolid. Selanjutnya ada TBC pada HIV atau AIDS. Kombinasi OAT
OAT dengan pemantauan ketat, biasanya dosis dan regimen disesuaikan. Baik, selanjutnya mekanisme kerja dan hubungan dengan patofisiologi TBC. Patofisiologi TBC adalah disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, bakteri yang berkembang di paru-paru, hidup di dalam makrofag dan membentuk granuloma. Mekanisme kerja obatnya ada obat isoniazid, bekerja menghambat sintesis asam nikolat. Patofisiologinya menghancurkan bakteri yang sedang membelah di paru. Kemudian ada obat rifampicin, menghambat RNA polimerase DNA dependent. Patofisiologinya menghambat pertumbuhan bakteri aktif. Kemudian ada obat streptomycin, mekanisme kerjanya menghambat sintesis protein. Patofisiologinya membunuh bakteri ekstraseluler aktif. Selanjutnya, efek samping obat isoniazid, efek samping hepatotoksin, neuropatisin perifer. Obat rifampicin, efek sampingnya warna oranye, hepatitis dan interaksi obat. Kemudian streptomycin, efek sampingnya ototoksitasin. Kemudian ada dosis dan obat yang beredar. Pertama itu ada obat linin pratama atau TBC yang beredar atau TBC biasa. Nama obatnya isoniazid atau INH. Dosis dewasa per harinya 5 mg per kilogram BB, maksimal 300 mg. Contoh obat yang beredar INH, isoniazid, OGB, DK, dan Vicsom 4. Kemudian ada rifampicin atau RIF. Dosis dewasa per hari 10 mg per kilogram BB, maksimal 600 mg. Contoh obat yang beredar ada rifampicin, OGB, DK, atau rimactazid. Kemudian ada streptomycin atau SM. Dosis dewasa per hari 15 mg per kilogram BB intramuskular. Contoh obat yang beredar adalah streptomycin atau sulfat injeksi. Kemudian dosis obat untuk obat yang beredar yang kedua itu obat kombinasi tetap. Yang pertama ada obat Vicsom 4, isi kandungnya INH ditambah IRF plus PZA plus EMB. Contoh obatnya Vicsom 4 tablet. Kemudian ada rimactazid 150 atau 75, isi kandungnya RIF 150 mg plus INH 75 mg. Contoh obatnya rimactazid tablet. Kemudian ada OAT KDT atau Kombipak. Isi kandungnya adalah kombinasi dosis sesuai berat badan pasien. Contoh obatnya KDT tablet anak dan dewasa. Kemudian dosis obat yang beredar yang ketiga, obat lina kedua atau TBC resistensi, dosis sesuai protokol khusus. Obatnya ada levofloxacin, contoh obat yang beredar levucoin. Kemudian ada mukefloxacin, contoh obat yang beredar Evolog. Kemudian ada obat amikacin, contoh obat yang beredar amikacin injeksi. Kemudian ada kanamicin, contoh obat yang beredar ada kamicin injeksi. Kemudian ada chiloserin, contoh obat yang beredar ada seromicin. Jadi obat anti lepra adalah obat yang digunakan untuk mengobati penyakit lepra atau kusta, yaitu infeksi kronis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Obat ini bekerja untuk membunuh bakteri penyebab lepra yang dapat mengurangi dan mencegah komplikasi serta penularan penyakitnya. Penggolongan obat anti lepra umumnya dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada dapsone, rifampicin, dan clofazimine. Ini ada patofisiologi lepra. Jadi lepra disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium leprae yang menyerang kulit, saraf, dan jaringan mukosa. Manifestasi klinisnya, infeksi ini dapat menyebabkan lesi kulit, kerusakan saraf, dan deformitas. Respon imun tubuh terhadap infeksi ini sangat bervariasi yang dapat mengarah pada bentuk penyakit yang berbeda seperti lepra paucibaciller atau PB dan multibaciller atau MB. Selanjutnya ada mekanisme obat anti lepra. Dimulai dari yang pertama ada dapsone. Mekanisme kerjanya menghambat enzim diropretorat sintase, kemudian mengganggu sintesis asam folat. Selanjutnya ada patofisiologinya, yaitu menghambat pertumbuhan M. leprae, menurunkan beban infeksi, dan memperbaiki gejala klinisnya.
Yang kedua ada rifampicin. Mekanisme kerjanya menghambat RNA polimerase bakteri, kemudian mengganggu sintesis RNA dan protein. Patofisiologinya menghambat replikasi bakteri, kemudian mengendalikan infeksi dan mengurangi kerusakan jaringannya. Yang ketiga ada clofazim. Mekanisme kerjanya mengikat DNA bakteri, menghambat sintesis protein, serta memiliki efek antiinflamasi. Patofisiologinya membunuh bakteri dan mengurangi peradangan, kemudian mencegah kerusakan saraf dan jaringan akibat respon imun tubuh. Berikut ada contoh obatnya. Yang pertama ada dapsone golongan sulfon atau antibakteri atau sulfamide. Contoh obatnya itu dapsone 100 mg per tablet. Dosisnya untuk orang dewasa dapat diberikan 100 mg sekali sehari. Untuk anak-anak dapat diberikan 1-2 mg atau per kg per hari, maksimal 100 mg per hari. Yang kedua ada rifampicin, golongan rifampicin atau antibiotik spektrum luas. Contoh obatnya rifampicin per 150 mg. Dosisnya dapat diberikan untuk yang dewasa 600 mg sekali sehari, dan untuk anak-anak 10-20 mg per kg per hari, maksimal 600 mg per hari. Selanjutnya ada clofazim golongan fenazin, antibakteri dan antiinflamasi. Contoh obatnya clofazimin 50 mg per kapsul. Dosisnya untuk dewasa dapat diberikan 300 mg sebulan, ditambah 50 mg setiap hari. Untuk anak-anak 1 mg per kg per hari, maksimal 50 mg per hari. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.